hidup dari mata air ini dan kami akan bayar upeti. Kami akan bayar upeti. Maka Hajar salam setuju, datanglah suku tersebut, semua satu suku datang ke situ. Akhirnya mereka mulai membangun tuh rumah-rumah, mulai membangun perekonomian di Mekah. Memerintahkan Ibrahim AS untuk membawa Hajar dan anaknya Ismail. Kemana? Ke Mekah. Sudah masyhur. Ya. Dibawa ke Mekah. Waktu akan pergi, Nabi Ibrahim AS tidak menceritakan kepada Hajar dan anaknya Ismail. Tidak, Ismail memang masih kecil ya, masih menyusui. Tapi tidak menceritakan kepada ya, Hajar, kita mau kemana nih, tidak diceritain. Dibawa aja, naik unta sampai tiba di Mekah. Mekah waktu itu padang pasir, nggak ada pohon, nggak ada orang, lembah gitu. Jadi kalau anda lihat ya, gambar aslinya Ka'bah itu ada pegunungan sekelilingnya dan itu lembah. Makanya hikmahnya di sana tidak pernah hujan. Satu kali hujan banjir pasti. Karena memang lembah. Ya itu lembah. Jadi kalau turun hujan dari gunung itu pasti ngumpuk semua di Ka'bah itu. Seperti kejadian beberapa tahun yang lalu ya. Mungkin masih ada fotonya itu sampai di pintu Ka'bah banjirnya gitu kan. Itu mungkin tahun 60-an ya terjadi di Mekah dulu. Itu karena memang tidak pernah hujan dengan hikmah Allah SWT. Pada saat hujan pun maka terjadi banjir. Waktu itu tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada orang, nggak ada kehidupan gitu. Padang pasir, ya lembah. Tetapi sebagian ulama mengatakan memang asalnya ya Ka'bah itu asasnya sudah ada. Asasnya sudah ada. Dan pernah Ka'bah itu dibangun oleh Adam alaihissalam dengan Syith, anaknya. Atau anak Nabi Adam namanya bernama Syith ya. Mungkin yang Bapak Ibu kenal Qabil dan Habil kan gitu. Tapi ada lagi yang satu namanya Syith dan Nabi Adam AS punya banyak anak. Syith ini anak yang sangat saleh, tapi dia tidak diangkat menjadi nabi. Khilaf di antara ulama, tapi dikatakan tidak diangkat menjadi nabi karena sudah disepakati 10 abad ya. Dari zaman Nabi Adam AS itu tidak ada syirik. Tidak dibutuhkan nabi. Gitu kan? Nanti setelah adanya kesyirikan barulah Allah SWT mengutus Idris alaihissalam, gitu kan? Jadi konseptualnya di sini jelas. Lalu Ismail alaihissalam dibawalah Hajar dengan ibunya Hajar oleh Ibrahim alaihissalam ditaruh. Pada saat tiba di lembah itu lalu diletakkan langsung ditaruh aja. Silakan turun di sini. Hajar bingung. Berkata dalam riwayat Sahih, "Hai Ibrahim, ya, apakah anda meletakkan kami di lembah ini? Tidak ada kehidupan, tidak ada orang." Kemudian Nabi Ibrahim waktu turunnya itu langsung mau jalan gitu. Loh ini nggak ada keterangan, nggak ada kejelasan, apa ini, kita mau buat apa di sini gitu. Ya. Lalu Nabi Ibrahim AS karena merasa sedih sebenarnya, ini kan perintah Allah cuma datang wahyunya apa? Antar istrimu dan anakmu Hajar dan Ismail ke Mekah, bas di lembah itu saja, selesai. Untuk apa di sana nggak jelas. Ditaruh aja di sini, pokoknya perintah Allah begitu, nanti datang perintah setelahnya. Maka Nabi Ibrahim AS pun lakukan saja, patuh. Ya. Taruh istri dan anaknya, tidak dijelasin. Karena dia merasa sedih, dia nggak lihat kepada Hajar, terus membelakangi. Hajar mengikuti di belakang. "Hai Ibrahim, apakah engkau membiarkan kami di lembah ini?" Gitu kan, tidak ada kehidupan, tidak ada orang. Nabi Ibrahim tidak jawab, sampai 3 kali bertanya. Akhirnya Hajar berkata, dan ini riwayat Sahih menjelaskan bagaimana keimanan ya Hajar alaihissalam. Dia mengatakan, "Allahu amaraka bihadza." Baik, kalau kau tidak bisa jawab Ibrahim, saya ingin tanya. Karena ini kan sudah tahu, Hajar tahu ini ada Nabi Allah. Apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini? Maka Nabi Ibrahim AS menganggukkan kepalanya sambil menangis gitu, sedih ya Nabi Ibrahim AS waktu itu. Maka Hajar menjawab pertanyaan, membesarkan jiwanya dan suaminya juga. Dia mengatakan, "Idzan lan yudayyi'ana." Kalau begitu, Allah tidak akan membiarkan kami. Kata-kata lan dalam bahasa Arab itu ada, bahasa Arab kan ada 3 ya. Ada la yang berarti tidak, ada lam dengan mim tidak pernah, dan ada lam dengan nun lan tidak pernah. Di sini dikatakan idzan la yudayyi'na, tidak akan pernah Allah menghilangkan kami, dengan keyakinan luar biasa. Maka Nabi Ibrahim pun alaihissalam mengikuti wahyu langsung pulang gitu. Hajar kisahnya sendirian nih sama Ismail. Dalam riwayat yang masyhur, dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim cukup banyak. Lalu akhirnya dia ya duduk di padang pasir, tidak ada sebuah pohon yang menaunginya, menyusui anaknya. Setelah beberapa saat dia merasa kekurangan, haus, panas gitu kan. Mau butuh air, mau kemana nih gitu. Maka dia pun keliling untuk mencari air, Tidak ditemukan di sekitar situ. Lalu akhirnya dia mendapati 2 bukit yang kita sudah tahu, Safa dan Marwah.
Naiklah dia ke Safa, sebuah gunung yang besar, Marwah sebuah gunung yang besar. Tentu sekarang tidak terlalu kelihatan besar ya, karena sudah di keramik. Dulu itu sangat tinggi gunung itu gitu kan. Ya. Jadi kalaupun sekarang kita juga dari dekat Ka'bah, dekat tawaf jalan itu sebenarnya sudah tinggal menukik tuh. Cuma sudah di keramik jadi tidak terasa gitu kan. Dan perlu Anda tahu nanti kalau sa'i haji itu tidak perlu sampai ke atas ya. Makanya Bapak Ibu naik sampai ke atas itu nggak perlu. Yang penting sudah naik menanjak itu sudah cukup, sudah bisa memulai sa'inya. Baik, dia naik ke Safa. Kenapa tuhnya sampai naik ke Safa? Karena di padang pasir kalau tempat itu kering sekali, biasanya dan panas matahari itu sangat ya panas gitu kan. Nanti matahari itu bisa memantulkan cahaya air dari tempat lain. Tapi dia fata morgana, nggak ada gitu kan. Itu sering terjadi karena panasnya cuaca. Mungkin kalau di sini juga sangat panas cuaca. Kalau Bapak Ibu lagi perjalanan yang jauh gitu kan, coba lihat di kejauhan seperti ada genangan air, padahal sebenarnya tidak ada. Itu pantulan dari tempat lain gitu kan. Maka Hajar alaihissalam itu melihat dari Safa, seakan-akan di Gunung Marwah itu ada air. Enggak ada, mulailah dia sa'i tadi. Sa'i itu artinya berjalan. Ya, jadi istilah sa'i itu adalah berjalan gitu kan. Dia jalanlah turun gitu kan. Di tengah-tengah lembah yang ada lampu hijau 2, disuruh lari kecil. Tahu nggak kenapa disuruh lari? Jadi dari situ dulu itu udah mulai menukik ke Marwah. Untuk supaya bisa gampang naiknya ke atas, maka beliau lari, gitu kan? Lari dulu supaya nanti naik ke atas Marwah itu bisa lebih gampang gitu. Naiklah ke Marwah, dilihat lagi ke arah Safa, seakan-akan ada air tapi tidak ada. Turun lagi dia ke Safa sampai 7 kali. Kan gitu. Apa yang terjadi yang paling besar yang kadang-kadang tidak disentuh secara imaniah oleh para ustadz kita, Bapak Ibu sekalian, adalah Hajar alaihissalam karena memang patuh kepada Allah dan mengikuti perintah suaminya tadi, lalu apapun yang dia kerjakan, termasuk ya sa'i tadi mencari air untuk Ismail, niatnya hanya sebagai seorang ibu saja. Karena dia tulus untuk itu, Allah jadikan selama orang sa'i sampai hari kiamat Hajar panen pahalanya. Ini dari sisi imani yang tidak disadari. Apa pelajaran paling besar? Bahwasanya, ya, siapapun yang mengerjakan sesuatu karena Allah, berjalan ingin jenguk orang tuanya, menjenguk saudaranya yang sakit, membantu orang, setiap langkah itu bernilai pahala di sisi Allah SWT. Dan ada pasti bekasnya. Selama ketulusan itu ada. Di sini Hajar hanya sekedar mau cari air buat anaknya, nggak ada pikiran lain. Ya, tapi itu sesuatu perilaku yang baik. Dan tadi dia patuh dengan perintah Allah kepada suaminya dan dia dukung suaminya untuk itu, maka Allah SWT memudahkan. Selama orang sa'i, bayangkan nih, kalau orang sa'i, saya berapa kali pergi, kalau haji, kalau umroh, itu apalagi Ramadan, luar biasa. Jutaan orang di situ kan, berapa banyak tuh pahalanya gitu kan. Kalau Allah catatin satu sa'i, satu pahala saja per orang, kali sekian juta, kali setiap hari gitu kan. Sampai hari kiamat itu berapa banyak pahala yang dipanen oleh Hajar alaihissalam. Berarti bentuk ketaatan kepada Allah dan suami itu sesuatu yang luar biasa ya bagi seorang wanita. Baik, kita kembali ke poinnya. Setelah 7 kali dia berjalan, dia melihat, baru Hajar menyadari ternyata ya tidak ada air di sini gitu. Dan Ismail itu ditinggal sendiri karena tempatnya Ismail cukup jauh dari situ. Ternyata waktu Hajar karena sudah keletihan, capek mencari tidak dapat, ada beberapa athar, tapi yang paling rajih sebenarnya Jibril alaihissalam datang tapi tidak lihat oleh Hajar, lalu mengebaskan sayapnya sehingga membuat tanah di padang pasir itu mengeluarkan air, mata air yang kita tahu dengan Zam-Zam, gitu kan. Ada riwayat lain yang mengatakan keluar Zam-Zam itu mata air dari bekas telapak kaki untanya Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi ini marjuh, pendapat yang ya tidak terlalu kuat ya, lebih kuat tadi Jibril alaihissalam yang datang. Ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwasanya keluar dari sentakan kaki Nabi Ismail pada saat menangis, gitu kan. Tapi yang paling kuat adalah Jibril alaihissalam datang. Jibril alaihissalam datang dan mengebaskan dengan sayapnya sehingga keluarlah mata air tersebut. Baik, ada pertanyaan kecil. Selama ini Bapak Ibu sekalian sudah tahu Zam-Zam itu namanya air ya. Tahu nggak apa artinya Zam-Zam? Ya. Jadi Zam-Zam itu pada saat dilihat airnya oleh Hajar alaihissalam, karena gembiranya gitu kan, maka beliau membuat seperti bendungan. Kalau orang lagi di pantai itu buat bangunan gitu kan, padang itu pasir dikumpulin, takutnya airnya habis karena ini padang pasir gitu kan, maka dikumpullah sambil mengucapkan Zam-Zam gitu loh, berkumpullah gitu. Jadi Zam-Zam itu artinya berkumpul gitu kan. Maka ditutuplah. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim,
semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau dia biarkan, maka akan menjadi lautan yang luas. Gitu kan. Tapi karena ketakutannya seorang ibu, jangan sampai habis nih air gitu kan. Maka ditutuplah, ditahan. Jadi akhirnya dia cuma sekedar seperti mata air seperti itu. Gitu. Baik, akhirnya Hajar pun alaihissalam minum dari situ, mulailah hidup. Karena yang paling penting air. Dan subhanallah, Zam-Zam itu sebagaimana dalam hadis sahih dikatakan Zam-Zam ya bagi orang yang meminumnya. Boleh niat apa saja. Ya. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, saya minum Zam-Zam dengan 3 niat. Saya minta agar ya, panahan saya tidak pernah meleset, kemudian dan itu berhasil, kata Imam Syafi'i rahimahullah, berhasil, saya tidak pernah meleset lagi setelah minta di Zam-Zam, dari minum Zam-Zam itu. Saya meminta agar yang kedua menjadi alimnya muslimin, menjadi ulama, ternyata benar. Dan yang ketiga saya minta dimasukkan surga dengan minum Zam-Zam. Jadi jangan minum Zam-Zam cuma minta disembuhin penyakit, itu kecil gitu kan. Minta semuanya. Ya. Tapi Zam-Zam ya, bukan datang kepada orang yang dianggap pintar, airnya diludahi terus diminum gitu kan. Itu penipuan ya, penipuan terhadap masyarakat. Jangan pernah Anda minum air yang ditiup-tiup oleh orang, nggak pernah itu. Nabi SAW tidak pernah tiup-tiup air, apalagi meludah. Iya kalau sikat gigi, kalau enggak gitu kan. Kan mentransfer penyakit ke kita gitu. Baik, tapi kalau memang Anda mau benar, kembali kepada Zam-Zam. Zam-Zam memang benar. Dan kata Nabi SAW, Zam-Zam itu minuman sekaligus makanan yang mengenyangkan. Itu hadis sahih, kan gitu. Jadi makanya orang minum Zam-Zam itu sudah cukup bagi dia walaupun tidak makan. Beberapa sahabat pernah selama 3 pekan di Mekah, mereka tidak makan apa-apa, cuma minum Zam-Zam dan tercukupkan. Gitu. Ya. Itu sebuah ya, Allah Azza wa Jalla, sebuah karunia dari Allah SWT kepada umat ini. Baik, hiduplah Hajar pada saat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu pulang, ya, dalam perjalanan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya. Dalam ayat Al-Quran dikatakan terjemahnya, sesungguhnya saya meninggalkan keluarga saya biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku meninggalkan istri anakku di sebuah wadin itu lembah. Biwadin ghairi dzi dzar', tidak ada sedikit pun pohonnya. Kata-kata dzi dalam bahasa Arab atau dzu itu berarti sesuatu yang melampaui batas. Misalnya orang yang kuat menghafal, dia dikatakan ya misalnya orang yang suka menghafal bahasa Arabnya ya, misalnya hafidh, ya, orang yang kuat hafalannya. Tapi kalau memang dia kuat sekali, melampaui batas, kapasitas mereka katakan zu hifdh. Orang ini zu hifdh, luar biasa hafalannya. Jadi kata-kata zu atau zi digunakan untuk sesuatu yang melampaui batas. Maka kata Ibrahim alaihissalam, biwadin ghairi zi zar'in, di lembah yang tidak ada satupun rumput, nggak ada gitu. Jadi kosong sekali gitu. Inda baitikal muharram. Tapi poinnya, di lokasi tempat rumahmu yang muharram. Ini menandakan ulama tafsir bilang Ka'bah itu asasnya sudah ada, tadi yang saya katakan. Dan mulailah mereka menjabarkan dengan beberapa asal yang menyebutkan bahwasanya pernah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam dan Syir, kemudian dengan berjalannya waktu hancur gitu kan. Nanti Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk membangun kembali Ka'bah itu. Jadi Ka'bah bukan baru dibangun pada saat itu, tapi sudah ada sebelumnya, nanti pondasinya sudah ada, lalu dibangun kembali. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat berdoa, Nabi Ibrahim pun menyebutkan dalam doanya yang masyhur yang mengatakan, ya, kirimlah orang-orang kepada istri dan anak saya gitu, supaya mereka tidak sendirian, gitu kan. Maka Allah SWT pun menerima doanya. Apa yang terjadi? Ada sebuah kasus terjadi pada saat itu. Masyarakat Arab saya katakan yang asli turunannya itu di Yaman. Tidak ada waktu itu di selain di Yaman, nggak ada di selain di Yaman. Di Yaman dulu ada terkenal sekali pada zaman Nabi Ibrahim SAW itu sebuah bendungan. Namanya Ma'rib, Saddul Ma'rib. Ya. Saddul Ma'rib ini saat itu adalah bendungan, Ma'rib nama kotanya, nama lokasinya gitu. Masyarakat Yaman itu luar biasa kehidupannya, sangat makmur, sangat luar biasa gitu, tentram, semuanya luar biasa gitu. Apa yang terjadi? Karena mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bendungan tersebut. Ya, itu ada kisah tersendiri, disebutkan juga dalam Al-Quran. Pada saat hancur bendungan tersebut, orang-orang Arab ini nggak punya lagi sumber kehidupan. Mulailah suku-suku Arab asli ini keluar dari Yaman, gitu kan, untuk mencari lokasi yang ada airnya. Karena nggak ada air, mereka nggak bisa hidup. Ya. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami menjadikan segala sesuatu dari air itu bisa hidup. Ya. Kalau makanan itu mungkin hanya sekedar menutupi, tapi air nggak bisa, maka bisa meninggal, gitu kan. Ini sesuatu yang sangat penting.
Maka Allah SWT menceritakan tentu dalam Al-Quran tentang kisah penghancuran atau hancurnya bendungan itu ya. Dan kemudian lalu Allah SWT mengganti tadinya di sebelah bendungan itu, sebelah kanannya itu ada, sebelah timurnya itu ada pohon-pohon buah-buahan, sebelah baratnya itu pohon sayur-sayuran. Ya. Jadi mereka kaya sekali, makmur sekali gitu. Keluarlah suku-suku Arab ini dari Yaman. Salah satu yang jadi saksi bahasan kita adalah satu suku besar bernama suku Jurhum. Suku Jurhum. Ini suku yang masyhur sekali, termasuk besar gitu. Suku Jurhum ini tujuannya mau ke negeri Syam. Ya, mau ke negeri Syam. Tentu kalau Anda lihat peta Jazirah Arab itu berbentuk ya agak miring, kemudian ada sedikit lengkungan, ini Jazirah Arab gitu kan. Kalau kita lihat ya, Yaman itu berada di selatan Jazirah Arab. Jadi Yaman lebih dekat dengan kita. Makanya Nabi SAW menjadikan ya, miqatnya, tempat niatnya orang Asia Tenggara. Ya, kita ini sampai ke belakang gitu kan. Itu Yalamlam namanya, di Yaman. Jadi kalau sudah dekat dengan Saudi gitu kan, biasanya disampaikan oleh pramugara atau pramugaranya, ini udah lewat di atas ya. Yalamlam maksudnya, itu tempat miqat di Yaman. Karena Yaman lebih dekat, di selatan Jazirah Arab, di bagian bawahnya, kita di bagian selatan Jazirah Arab. Kemudian kalau kita naik lagi, di utaranya Jazirah Arab itu ada negeri Syam. Syam ini 4 negara sekarang, Yordania, Palestina, Lebanon, dan Syria. Ini punya rentetan sejarah yang sangat besar, nanti akan sering kita sebutkan lokasi ini. Yaman, Jazirah Arab umumnya, kemudian negeri Syam. Baik, suku Jurhum waktu hancur bendungan tadi dari Yaman tujuannya mau ke negeri Syam. Karena Syam terkenal banyak laut, ada banyak sungai gitu kan. Kehidupannya bagus gitu. Ya, tidak ada masalah di sana. Pada saat mereka jalan, di tengah-tengah Jazirah Arab itu ada kota Mekah, ya, Madinah gitu kan. Mereka lewat agar mereka bisa hidup ya sampai ke negeri Syam. Itu di pinggiran ya, di pinggiran Jazirah Arab itu ada Laut Merah. Ya. Itu batas antara Asia dengan Afrika gitu kan. Jadi sekarang Saudi dengan Mesir kan gitu. Itu ada Laut Merah, tempat di mana Firaun ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu lewat dari situ agar mereka bisa hidup dari laut itu. Waktu Mekah ini kebetulan sangat dekat dengan Laut Merah itu. Kayak sekarang, itu kan Jeddah, kalau Anda pernah lihat ada lautan itu Laut Merah. Kan gitu. Itu bagian dari Laut Merah. Jadi sebenarnya Mekah sangat dekat dengan laut, sekitar 60-70 kilo gitu kan. Maka mereka lewat, suku Jurhum ini lewat di sekitar situ. Tujuannya agar tetap bisa hidup sampai ke negeri Syam. Ngambil dari lautan tadi, ikannya dan segalanya gitu. Waktu mereka lewat di sekitar Mekah, mereka tahu tuh ada dikenal ini ada lembah nih di sini, tapi mereka nggak tahu ada apa di situ. Mereka dikagetkan karena melihat di atas lembah Mekah, Ka'bah itu ada burung yang berterbangan dan mengelilingi lokasi itu. Biasanya ini berarti ada air. Biasanya begitu gitu. Maka pimpinannya mengatakan, ini dari mana nih airnya? Tidak pernah ada seperti ini sebelumnya gitu kan. Kira-kira bagaimana nih? Apa yang coba utus orang deh. Lihat, kok bisa? Berarti ada air di sana. Datanglah 2 orang gitu kan dari suku Jurhum ini, berhenti mereka istirahat terus datang ke sekitar lembah Mekah atau Ka'bah tadi. Mereka dikagetkan di sana ada Hajar dan Ismail hidup di sekitar mata air tadi, gitu kan? Ini langsung ya, sebelum ada bangunan-bangunan rumah gitu. Karena doanya Nabi Ibrahim AS tadi, tiba-tiba ini kejadian semua terjadi nih. Ya, gitu. Maka datanglah mereka. Pada saat mereka datang, karena mereka terkenal dengan zuhuluk, ya, akhlaknya yang mulia, mereka enggak merampas air itu, tapi mereka mengatakan, air ini adalah milik Anda, wahai Hajar, gitu kan. Kami suku ini keluar dari Yaman karena ceritanya seperti ini kronologisnya. Kami hanya minta satu, kami akan tinggal bersama Anda di sini. Hidup dari mata air ini, dan kami akan bayar upeti. Kami akan bayar upeti. Maka Hajar salam setuju. Datanglah suku tersebut, semua satu suku datang ke situ. Akhirnya mereka mulai membangun tuh rumah-rumah, mulai membangun perekonomian di Mekah. Itu awalnya kisah Mekah, dari lembah tidak ada apa-apa sampai masuk suku Jurhum ini. Kemudian mulailah hidup dengan Hajar dan Ismail alaihissalam. Lalu mereka hiduplah dari air tersebut, dan Hajar hidup lebih berkembang lagi karena ada upeti yang dibayar dari makanan, dari uang gitu kan. Hiduplah suasana di Mekah pada saat itu.